Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 11. Izinkan saya memaparkan hasil tugas kelompok dari kelompok 11 yang berjudul Interaksi dalam Uji ANOVA 2 arah. Uji ANOVA 2 arah merupakan metode statistik yang kuat untuk menguji perbedaan rata-rata kelompok yang dipengaruhi oleh dua faktor atau variabel independen. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi interaksi antara faktor-faktor tersebut yang merupakan pengaruh gabungan dari kedua faktor yang tidak dapat diprediksi hanya dengan melihat pengaruh masing-masing faktor secara terpisah. Kemudian, metode statistik uji ANOVA 2 arah memungkinkan analisis pengaruh dua faktor atau variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian interaksi faktor menganalisis pengaruh gabungan dari dua faktor yang tidak dapat diprediksi hanya dengan melihat pengaruh masing-masing faktor secara terpisah. Lalu, pengujian hipotesis membantu menguji hipotesis tentang perbedaan rata-rata kelompok yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Lalu, asumsi uji ANOVA 2 arah. Yang pertama, data normal. Data dalam setiap kelompok harus terdistribusi normal. Kemudian varian sama. Varian dari setiap kelompok harus sama. Kemudian data independen. Data dalam setiap kelompok harus independen satu sama lain. Kemudian hipotesis dalam uji ANOVA 2 arah. Untuk hipotesis 0, tidak ada interaksi signifikan antara kedua faktor. Kemudian hipotesis alternatif atau H1, ada interaksi signifikan di antara dua faktor. Kemudian perhitungan jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat total, variasi total dalam data. Kemudian jumlah kuadrat faktor A, variasi yang dijelaskan oleh faktor A. Kemudian jumlah kuadrat faktor B, variasi yang dijelaskan oleh faktor B. Sedangkan jumlah kuadrat interaksi, variasi yang dijelaskan oleh interaksi antara faktor A dan B. Kemudian jumlah kuadrat error, variasi yang tidak dijelaskan oleh model. Kemudian perhitungan derajat bebas. Derajat bebas total, jumlah total observasi dikurangi 1. Kemudian perhitungan derajat bebas faktor A, jumlah level faktor A dikurangi 1. Kemudian derajat bebas faktor B, jumlah level faktor B dikurangi 1. Kemudian derajat bebas interaksi, hasil perkalian dari derajat bebas faktor A dan derajat bebas faktor B. Kemudian derajat bebas faktor error, derajat bebas total dikurangi derajat bebas faktor A, derajat bebas faktor B, dan derajat bebas interaksi. Kemudian kuadrat tengah faktor A, perhitungan kuadrat tengah faktor A, kuadrat tengah faktor A. Yang pertama, jumlah kuadran faktor A dibagi dengan derajat bebas faktor B. Kemudian, kuadrat tengah faktor B, jumlah kuadrat faktor B dibagi dengan derajat bebas faktor B. Kemudian, kuadrat tengah interaksi, jumlah kuadrat interaksi dibagi dengan derajat bebas interaksi. Kemudian kuadrat error, jika error dibagi dengan derajat bebas error. Kemudian perhitungan nilai F. F faktor A, kuadran total faktor A dibagi dengan kuadran total error. Kemudian F faktor B, kuadran total faktor B dibagi dengan kuadran total error. Kemudian F interaksi,
kuadran total interaksi dibagi dengan kuadran total error. Kemudian interpretasi hasil uji ANOVA dua arah. Hasil uji ANOVA dua arah. Nilai F dan nilai P yang dihasilkan dari perhitungan membantu dalam menentukan signifikan interaksi antara faktor-faktor tersebut. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikasi yang ditentukan, biasanya 0,05, hipotesis 0 ditolak, menunjukkan bahwa ada interaksi yang signifikan antara kedua faktor. Kemudian kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan dari analisis ANOVA dua arah menginformasikan tentang keberadaan dan kekuatan interaksi antara faktor-faktor tersebut. Implikasinya bisa berupa penyesuaian strategi, perencanaan yang lebih akurat, atau pengembangan solusi yang lebih efektif berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang interaksi tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.